Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Kali ini saya akan memaparkan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, media pembelajaran. Kedua, evaluasi pembelajaran. Ketiga, manajemen kelas. Adapun pokok pembahasan pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimana segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Kemudian, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar, ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampaian, penghubung, dan lain-lain. Kemudian, fungsi sematik, yakni kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Kemudian, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki 2 kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi. Kemudian fungsi psikologis terbagi menjadi 5. Pertama, fungsi atensi, yang dimana media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi ajar. Kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif yakni mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Ketiga, fungsi konektif. Peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik itu objek itu berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa. Keempat, fungsi imajinatif, yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Kelima, fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni mendorong peserta didik untuk terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian macam-macam media pembelajaran terbagi menjadi 4. Pertama, media audio. Kedua, media visual. Ketiga, media audio visual. Keempat, multimedia. Pertama, media audio, yang dimana media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Kedua, media visual, media yang hanya melibatkan indera penglihatan, termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak, verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Ketiga, media audiovisual, media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Keempat, multimedia, media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian tips pemilihan media pembelajaran.
Berikut ini tips pemilihan media pembelajaran. Pertama, karakteristik peserta didik, yang dimana karakteristik peserta didik yaitu keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Kedua, tujuan belajar, yaitu tujuan belajar yang diusahakan untuk dicapai meliputi 3 hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, konsep, dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Ketiga, sifat bahan ajar, yang dimana isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang ingin dilakukan peserta didik. Misalnya, bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran. Keempat, sifat pemanfaatan media, yang dimana jika kata pengajaran ada dalam konteks tatap muka antara guru dengan peserta didiknya di kelas, ruang formal, maka pembelajaran di samping menggunakan makna pengajaran. Seperti itu juga mencangkup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik. Kemudian pokok pembahasan kedua yang akan saya paparkan yaitu evaluasi pembelajaran. Adapun pengertian evaluasi dan pengukuran, yang dimana evaluasi lebih bersifat komprehensif, yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa, sedangkan evaluasi atau evaluasi bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Kemudian, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Pertama, objek yang akan dievaluasi. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran. Kedua, kriteria sebagai pembanding. Kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal dan kriteria eksternal. Ketiga, keputusan merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian persyaratan umum evaluasi. Pertama, validitas, yang dimana dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, reliabilitas, yang dimana menunjukkan keajegan gambaran yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Ketiga, objektivitas, yang dimana hasil penelitian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. Keempat, representatif, yang dimana adanya keseimbangan yang diujikan. Kelima,
fairness, yang dimana mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan, dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Keenam, praktis, yang dimana efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah, dan ditafsirkan. Kemudian menurut fungsinya evaluasi terbagi menjadi 4. Pertama, evaluasi formatif. Kedua, evaluasi sumatif. Ketiga, evaluasi diagnostik. Keempat, evaluasi penempatan. Pertama, evaluasi formatif, yaitu menekankan kepada upaya memperbaiki proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif, yaitu lebih menekankan kepada penempatan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan atau kenaikan dan kelulusan siswa. Ketiga, evaluasi diagnostik, yaitu menekankan kepada upaya memahami kesulitan siswa dalam mengajar. Keempat, evaluasi penempatan, yaitu menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Menurut caranya, evaluasi terbagi menjadi 2. Pertama, evaluasi kualitatif dan evaluasi kuantitatif. Pertama, evaluasi kualitatif, yaitu dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, atau sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, tidak memuaskan. Kemudian dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswanya. Kemudian kedua, evaluasi kuantitatif, yang dimana biasanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kemudian biasanya dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswanya. Kemudian berdasarkan tekniknya, evaluasi terbagi menjadi 2. Teknik pertama, teknik tes, kemudian teknik non-tes. Pertama, teknik tes, yang dimana teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuknya, dan caranya. Menurut materi yang dinilai dibedakan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya dibedakan tes uraian dan tes objektif. Menurut caranya dibedakan tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Kemudian kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Kemudian alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik non-tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap. Kemudian berdasarkan kriteria yang digunakan dibedakan ke dalam evaluasi berdasarkan acuan patokan atau disingkat PAP, dan evaluasi berdasarkan acuan norma atau disingkat PAN. Kemudian tujuan evaluasi dalam pembelajaran terbagi menjadi 5. Pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kedua, untuk memperbaiki
dan menyempurnakan kegiatan guru. Ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencairkan jalan keluarnya. Kelima, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran terbagi menjadi 4. Pertama, fungsi formatif. Kedua, fungsi sumatif. Ketiga, fungsi diagnostik. Keempat, fungsi seleksi dan penempatan. Pertama, fungsi formatif, yang dimana evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian kedua, fungsi sumatif, yang dimana dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan, kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketiga, fungsi diagnostik, yang dimana dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Keempat, fungsi seleksi dan penempatan, yang dimana hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian, prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran terbagi menjadi 6. Pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Ketiga, mencangkup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Kemudian pokok pembahasan ketiga yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dengan perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Tujuan manajemen kelas. Menurut Mudassir, tujuan manajemen kelas atau pengelolaan adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Kedua, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Ketiga,
menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individual. Kemudian prinsip-prinsip manajemen kelas. Pertama, prinsip kesiapan, yaitu kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencangkup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Kemudian keempat, prinsip persepsi, yang dimana prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Kemudian kelima, prinsip retensi, yang dimana retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Keenam, prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian komponen pengelolaan kelas. Pertama, penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal, yaitu membagi perhatian secara visual dan verbal. Kedua, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga, memberikan petunjuk yang jelas. Keempat, memberikan teguran secara bijaksana. Kelima, memberikan penguatan ketika diperlukan. Kemudian kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Pertama, modifikasi perilaku. Kedua, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah. Ketiga, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Kemudian, ruang lingkup pengelolaan kelas. Pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas, yang dimana salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidik subjek didiknya atau siswa. Kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas, yang dimana pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang, atau sebaliknya harus dilakukan. Kemudian
Ketiga, pengelolaan perilaku siswa, yang dimana perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Kemudian keempat, pengelolaan konflik di dalam kelas, yang dimana kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah tadi hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kali ini saya akan menyimpulkan materi tentang media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan manajemen kelas. Pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, dan yang dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar yang secara efektif dan efisien. Kemudian, fungsi media pembelajaran. Fungsi pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Kedua, fungsi semantik. Ketiga, fungsi manipulatif. Keempat, fungsi psikologis. Fungsi psikologis terbagi menjadi 5. Pertama, fungsi atensi. Kedua, fungsi afektif. Ketiga, fungsi kognitif. Keempat, fungsi motivasi. Kelima, fungsi imajinatif. Kemudian, macam-macam media pembelajaran. Pertama, media audio. Kedua, media visual. Ketiga, media audio visual. Keempat, multimedia. Kemudian, tips pemilihan media pembelajaran. Pertama, karakteristik peserta didik. Kedua, tujuan belajar. Ketiga, sifat bahan ajar. Keempat, sifat pemanfaatan media. Kemudian, kesimpulan dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi lebih bersifat komprehensif, yang dimana di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat dari bentuk pengukuran. Di samping itu, pada hakikatnya, evaluasi merupakan proses membuat sebuah keputusan tentang nilai suatu objek. Kemudian, jenis evaluasi pembelajaran. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Pertama, objek yang akan dievaluasi. Kedua, kriteria sebagai pembanding. Ketiga, keputusan. Kemudian, persyaratan umum evaluasi. Pertama, validitas. Kedua, reliabilitas. Ketiga, objektivitas. Keempat, representatif. Kelima, fairness. Keenam, praktis. Kemudian, menurut fungsinya. Pertama, evaluasi formatif. Kedua, evaluasi sumatif. Ketiga, evaluasi diagnostik. Keempat, evaluasi penempatan. Kemudian, menurut caranya, pertama, evaluasi kuantitatif. Kemudian kedua, evaluasi kualitatif. Menurut tekniknya,
Pertama, teknik tes. Kedua, teknik non-tes. Kemudian, kesimpulan dari manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata kelas dan mengatur tata laksana kelas yang diawali dengan perencanaan kurikulum, sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam kelas. Kemudian, prinsip-prinsip manajemen kelas. Pertama, prinsip kesiapan. Kedua, prinsip motivasi. Ketiga, prinsip perhatian. Keempat, prinsip persepsi. Kelima, prinsip retensi. Keenam, prinsip transfer. Kemudian, ruang lingkup pengelolaan kelas. Pertama, pengelolaan lingkungan fisik. Pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Keempat, pengelolaan konflik kelas. Itulah tadi pokok pembahasan yang saya bisa sampaikan beserta kesimpulan. Untuk itu, saya memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya minta maaf bila penyampaian saya masih kurang, dan saya minta maaf bila penulisan presentasi saya masih kurang. Sekali lagi saya meminta maaf, dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Dan untuk itu saya mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.